damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar sobat remaja yang ada di rumah? Salam jumpa bersama Kristo lagi di ibadah remaja di minggu pagi hari ini. Dan di saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang sudah dipilih dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayat yang ke-30. Ini berbicara tentang perumpamaan tentang talenta. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami hendak membaca firman-Mu. Berkatilah kiranya kami Tuhan, baik sobat remaja yang mendengarkan di mana saja mereka berada, maupun Kak Ito yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengarkan bersama tidak terbuang percuma, namun dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Sobat remaja yang diberkati Tuhan, di pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayat yang ke-30. Sekali lagi, Injil Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayat yang ke-30 dengan judul pembacaan perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihatlah, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan.
Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, sebab sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca bersama. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Sobat remaja yang diberkati Tuhan, pernahkah adik-adik berpikir bahwa sebenarnya masing-masing kita telah dianugerahkan kemampuan yang berbeda-beda dari Tuhan? Ataukah ada di antara kalian yang merasa bahwa, oh, saya tidak sama dengan dia. Kalau dia pintar, punya banyak uang, jadi tidak mungkin kalau saya akan melebihi dia. Nah, sobat remaja yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan belajar dari kisah dalam Alkitab, perumpamaan tentang talenta yang baru saja kita baca tadi. Kira-kira menurut adik-adik sobat remaja, apa itu talenta? Kalau berbicara tentang talenta, adalah segala sesuatu yang dikaruniakan Tuhan kepada seorang selama ia hidup di dunia menurut kemampuannya masing-masing, seperti kemampuan akal budi, bakat, potensi, kepandaian, kecerdasan, berbagai karunia dan keterampilan. Nah, kalau talenta itu adalah segala sesuatu yang dikaruniakan Tuhan, pasti kita masing-masing memiliki bakat yang berbeda-beda. Misalnya Katrisan sangat lihai dalam mengedit video, membuat lagu. Kalina misalnya sangat lihai dalam gerak dan lagu. Kayuni dan teman-teman yang lain. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, itulah talenta-talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Jadi jangan bilang, oh kita tersama dengan dia, oh kita tersama dengan Katrisan, kita sama dengan Kak Michael. Memang betul, karena kita diberikan talenta oleh Tuhan berbeda-beda. Itu kekayaan kita yang harus kita syukuri. Sobat remaja yang diberkati Tuhan, cerita kita di hari ini mengisahkan tentang bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan tentang talenta, yang sebenarnya mau menunjukkan kepada kita bahwa apa yang kita miliki adalah anugerah Tuhan, bahwa apa yang adik-adik sobat remaja miliki adalah anugerah Tuhan yang perlu disyukuri. Dalam perumpamaan ini diceritakan bahwa seorang tuan yang akan bepergian dan memberikan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta.
Hamba yang mendapat 5 talenta dan 2 talenta pulang dengan mengusahakannya sehingga mendapatkan hasil. Sedangkan hamba yang mendapat 1 talenta pulang dengan menggali lubang dan menyembunyikan talenta itu. Pada saat Tuhan ini pulang, maka hamba-hambanya dipanggil untuk diminta pertanggungjawabannya. Dan hamba yang memiliki 5 talenta dan 2 talenta ini menyerahkan talenta yang sudah mereka usahakan sehingga mendapatkan hasil. Sementara hamba yang mendapat 1 talenta ini menyerahkan kembali 1 talenta dan mengatakan bahwa dia tahu kalau tuannya itu adalah hamba yang jahat, yang hanya mencari keuntungan, sehingga dia hanya menggali lubang dan menyembunyikan talenta itu. Nah, sobat remaja yang diberkati Tuhan, hamba yang mendapat 5 talenta dan 2 talenta ini akhirnya mendapat hadiah dari tuannya. Sedangkan hamba yang mempunyai 1 talenta mendapat hukuman. Talenta atau bakat, kemampuan apapun yang kita miliki adalah karunia dari Tuhan. Sehingga apa yang sudah kita terima haruslah kita pertanggungjawabkan. Yang pasti kalian sebagai sobat remaja diberikan bakat dan kemampuan dalam bidang musik, dalam menyanyi, dalam olahraga, atau keterampilan lainnya. Sobat remaja yang diberkati Tuhan, apa yang kita lakukan dengan talenta kita? Apa yang harus kita kembangkan dengan talenta yang ada pada kita? Tentunya kita harus terus berlatih, belajar, tidak boleh malas. Satu hal lagi yang harus sobat remaja ingat, bahwa kita memiliki talenta yang berbeda-beda. Karena itu janganlah kita saling meremehkan, saling menjatuhkan, tapi marilah kita mewujudkan kasih karunia Allah lewat talenta yang kita miliki, agar lewat kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.